Orang tuh melihat kejuaraan Dakar ini seperti kayak bucket list, kayak wish list. Ini kejuaraan yang satu hari saya harus bisa ikutin nih, karena udah yang tingkat paling atasnya. Nah kalau menang hadiahnya paling lebih ke pialanya aja sih. Jadi Oke. memang kejuaraan kayak Dakar ini orang tuh udah nggak nyari Uang uangnya ya, dari heeh heeh. hadiah, Oke oke. tapi lebih ke arah Pride, prestisnya, pride-nya. prestige-nya, oke. Kalau saya termasuk kayak yang dari awal terjun ke dunia ini nggak pernah menjual nama orang tua gitu. Oh. Ya dididiknya maksudnya ya udah harus bisa mandiri semua segala macam gitu. Iya iya iya. Makanya waktu pas pertama dapat hardtop itu dari ayah, itu setelah itu ya saya harus yang istilahnya cari uang sendiri kalau mau modif mobilnya jadi gimana gitu. Memang di Untuk masa Indonesia depan gitu. kalau kita ngomongin tentang pembalap ya gitu ya, belum benar-benar bisa menghidupi kita secara layak sebenarnya. Balap motor itu lebih bisa menghidupi para pembalapnya ketimbang balap mobil. Culture yang ada tuh memang kalau di mobil kebanyakan pembalap tuh lebih sebagai hobi aja, bukan Oke, sebagai bukan sebagai karir. Halo Sobat Medcom, jumpa lagi di Nggak Pakai Ordal. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini adalah atlet off-road ya. Atlet pembalap rally, yaitu ada Mas Julian Johan. Selamat datang di Medcom, panggilannya Mas Terima JJ. kasih. Ternyata Halo. orang Cinere juga ya, Oh Mas iya, JJ ya. samaan ya kita. Samaan. Warga Cinere girl, Cinere boy. Yoi. Oke, Mas JJ, ini menariknya Mas JJ itu adalah seorang pembalap rally, tapi juga bikin konten creator juga, ya kan? Ya. Konten creator off-road. Ya, Ini benar. kenapa sih awalnya Mas JJ terjun di dunia rally yang sebenarnya bisa dibilang jarang peminatnya ya kalau di Iya. Indo ya? Bener sih, iya. Emang dari awal tuh suka karena ayah saya tuh memang rally, jadi Oke. senangnya rally, senang off-road gitu. Jadi dari kecil sering diajak tuh. Ya akhirnya lama-lama jadi suka juga kan. Ya pas udah gede, akhirnya ya sama juga kayak ayah. Jadi ini hobi yang dijalani. Jadi pekerjaan utama juga? Jadi awalnya emang sekedar hobi aja gitu. Tapi begitu coba dijalanin lagi, wah kok sepertinya ini emang bisa ya apa ya kayak menjadi satu karir sepertinya nih di dunia otomotif terutama off-road dan rally ini. Ya udah akhirnya itu menjadi satu profesi saya, bukan sekedar hobi Oke, aja. kalau di Indonesia sendiri di Jakarta ini tempat latihan rally di mana Mas? Nah kalau di Jakarta tuh hitungannya kayak hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada Soalnya ya? kita kebanyakan mall kan banyak ya. Kalau nyari mall banyak gampang. Tapi kalau nyari kayak tempat yang masih kosong untuk bisa dipakai off-road gitu atau rally hampir nggak ada. Jadi kita mesti geser keluar dulu, mungkin kayak di sekitaran Bogor, baru Oke. banyak tuh pilihan tempatnya. Cuma kalau di Jakarta sih Karena mungkin nggak kontur ada. tanahnya juga ya. Iya. Kalau off-road itu kan bener-bener yang dia menaklukkan medan yang ekstrim begitu ya. Ya, benar. Itu Jadi di mana kalau harus ke Bogor di mana? mungkin yang lebih dekat lagi di Sentulnya. Sentulnya, Di sekitar Sentul tuh oke. juga ada beberapa pilihan tempat yang memang jatuhnya tuh off-road park ya. Jadi emang tempat untuk kita bisa Ada tempat off-road. khususnya ya. Iya. Kalau dari dunia off-road ini di Indonesia sendiri sudah ada asosiasinya ya tentu saja. Iya, ada. Kalau Masnya gimana, sudah bergabung terjun di situ? Jadi kalau di Indonesia ini asosiasi untuk off-road namanya IOF, Indonesia Off-Road Federation. Jadi mereka itu yang membantu komunitas off-road ini untuk membuatkan regulasinya. Karena Oke. off-road itu kan ada yang kompetisinya juga, dan itu juga kompetisinya bermacam-macam gitu. Jadi regulasinya itu dibuat oleh Indonesia Off-Road Federation. Nah kalau saya sendiri di komunitasnya sih sebenarnya juga bergabung. Biasanya komunitasnya itu antar jenis mobil yang sama misalnya gitu, atau ada juga misalnya komunitas yang dia per daerah gitu, macam-macam sih Oke. komunitasnya, banyak sih untuk off-road ini. Maksudnya di Indonesia. di Indonesia juga mendukung ya kalau misalnya Ya. Mas kayak Mas JJ ini untuk bikin karir, untuk punya karir di dunia off-road itu ada
yang menaungi, mewadahi gitu ya. Iya, benar. Nah dalam waktu dekat benar. ini kan kalau nggak salah di 2026 Mas Iya. JJ ini mau ikutan Rally Dakar ya, Sobat Medcom Rally Iya, Dakar. rencananya. Sejauh ini persiapannya gimana? Persiapannya ini karena hitungannya udah tinggal berapa bulan lagi Ya, gitu. itu di bulan apa ya? Di Januari 2026. Oke. Jadi jatuhnya sebenarnya cepet sih, nggak kerasa nanti tiba-tiba udah akhir tahun bener. gitu kan. Persiapannya jadi kalau dari sayanya ya udah mulai latihan secara fisik gitu kan, lari, sepedahan. Dari sisi kendaraannya juga sekarang lagi dipersiapkan semuanya. Nah yang berikutnya sih paling persiapan untuk latihannya nih yang dimulai bulan Agustus ini. Oke, mulai bulan Agustus ini sudah Ya. mulai latihan untuk Rally Dakar fokus ya itu Ya. ya udah ya. Itu berarti di Sentul itu tadi ya? Nanti untuk yang pertama ini latihannya itu emang di Indonesia tapi di daerah Parangtritis Oh. di Jogja. Jauh juga tuh. Di Parangtritis ya, di mungkin sana. karena lebih bagus ya kontur tanahnya. Jadi kalau Rally Dakar ini medan utamanya tuh gurun pasir. Oh iya, Ya. Dakar, karena Dakar. Sementara kalau di Indonesia ini kan kita kalau nyari gurun pasir tuh termasuk susah gitu. Kalau hutan sih banyak, tapi kalau gurun Nah pasir mungkin kan bisa susah. dijelasin nih untuk orang-orang yang awam ya kayak saya Ya. dan juga Sobat Medcom yang belum tahu Rally Dakar itu seperti apa sih Mas? Oke, jadi Rally Dakar itu adalah kejuaraan off-road ya sebenarnya ya, tingkat dunia yang sudah legendaris. Jadi udah ada dari akhir 70-an dulu dan boleh dibilang ini merupakan kejuaraan off-road yang malah kejuaraan balap paling panjang dan paling ekstrim di dunia. Ya. Kenapa? Karena dia pertama medannya itu gurun pasir. Kita melalui misalnya dari dulu tuh lewat gurun Sahara yang sangat panas dan benar-benar di situ nggak ada apa-apa, nggak ada menantang. kehidupan. Iya. Dan durasinya itu 2 minggu. Jadi kita Oke. balapan 2 minggu nonstop gitu. Ya malam tetap tidur ya, tetap Iya, ada istirahat. ada ini durasinya ya per hari ya berarti. Iya, tapi hitungan 2 minggu itu benar-benar Panjang. bikin orang tuh melihat kejuaraan Dakar ini seperti kayak bucket list, kayak wish list. Ini kejuaraan yang satu hari saya harus bisa ikutin nih, karena udah yang tingkat paling atasnya. Oke. Gitu. Nah, sementara dulu namanya adalah Paris Dakar. Jadi kenapa namanya Paris Dakar? Karena dia startnya itu dari kota Paris, terus finishnya itu di kota Dakar di Senegal, Afrika. Oke. Sekarang namanya udah Dakar aja, karena lokasinya dia udah berpindah-pindah, nggak dari Paris ke Dakar lagi gitu. Nah kalau yang 5 tahun ke belakang ini sih lagi digelar itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi berarti nanti Ya. 2026 di Arab Saudi Di Arab ya. Saudi. Nah sejauh ini nyetir mobil di Dakar itu di gurun pasir itu kayak gimana sih? Perbedaannya sama kayak kita kalau di jalanan biasa. Oke, mungkin kalau misalnya buat Ini udah ngomongin teknis ya. kalau orang Indonesia nih ya, off-roaders ini tuh kalau kita ke hutan, lewatin lumpur gitu Iya. udah lebih biasa. Karena di Indonesia itu utamanya medan off-roadnya itu ya memang tanah, lumpur, hutan gitu kan. Karena tropis mungkin ya. Iya, tapi kalau di gurun pasir tuh kayak something new gitu, bukan sesuatu yang bisa kita coba setiap hari atau setiap minggu Iya, buat itu orang tantangannya Indonesia. itu. Oke. Iya, jadi itu dia saya buat latihan pertama di Parangtritis nanti karena di sana ada sedikit semacam bukit-bukit pasirnya di sana. Jadi untuk tahap awal latihan kita akan coba di sana. Hampir mirip gitu ya medannya ya. Jadi Selain itu tantangan situ dulu. lainnya apa tuh? Mungkin menyesuaikan mesin mobilnya. Kalau di sini dari Masnya sendiri ada sponsor atau ada Ada. yang apa sebutannya, ada yang endorse atau apa? Iya, sponsor ada Sponsor ya? sponsor. Kalau enggak sih pastinya akan berat nih. Dari mana buat nih bisa. sponsornya? Sponsornya macam-macam, ada yang dari brand mobil, ada dari ban, ada oli dan lain-lain gitu. Tapi memang kalau sponsor ini banyak juga yang udah existing, jadi udah memang sponsorin ke saya dari tahun-tahun sebelumnya. Oh. Jadi ya syukur mereka pada Iya. mau lagi untuk
lanjut ikut ke Dakar gitu. Oke, jadi emang mereka udah bikin apa mesinnya udah disesuaikan dengan kemampuannya Mas Secara Gigi juga. spesifikasi mobil ya, jadi untuk yang Dakar ini memang spesifikasi mobilnya tuh nggak sama ya kayak buat dipakai di off-road di sini. Oke. Itu dia makanya untuk mobilnya saya nyiapinnya nih di luar di Perancis. Karena memang di Eropa ini yang udah lebih biasa ikutan Dakar, mereka lebih tahu bikin mobilnya tuh seperti gimana ya. Oke, jadi Masnya ini udah ada timnya di Prancis itu yang bikin. Iya, nyiapinnya Bukan di di sana. Indonesia ya? Bukan di Indonesia. Oh, pantes. Oke. Jadi mereka udah arrange di sana. Iya. Berarti Masnya juga akan terbang ke Paris. Nanti sih paling cuma untuk ini aja sih persiapan akhirnya akan ada ke sana ya dulu sebelum Untuk Dakar. entry fee dari racing rally Dakar itu berapa? Entry fee-nya kalau dirupiahin itu sekitar 500 juta. 500 juta untuk pendaftarannya aja ya? Pendaftaran aja. Wow. Dan yang uniknya di Dakar ini pendaftarannya bisa nyicil. Oh, bisa nyicil. Iya, Oke, berapa udah kali tuh? kayak beli mobil gitu kan. Berapa kali nyicil? 12 bulan? Oh enggak. Nyicilnya sih cuma 3 kali sih. 3 kali. Iya, 3 kali. Ya lumayan lah, Tapi meringankan lumayan lah, ya. iya. Saya nggak pernah ngeliat lagi ada sebuah kejuaraan yang biaya pendaftaran itu bisa nyicil. Berarti ini memang bergengsi ya, karena biaya pendaftarannya aja 500 juta. Kalau menang dapat hadiahnya berapa tuh? Nah kalau menang hadiahnya paling lebih ke pialanya aja sih. Jadi memang kejuaraan kayak Dakar ini orang tuh udah nggak nyari uangnya dari hadiah, tapi lebih ke arah prestisnya, pride-nya gitu. Bahkan banyak yang menganggap Dakar itu ultimate race, ekstrim banget ya. Kira-kira apa yang bikin balapan ini sangat bergengsi buat pembalap-pembalap kayak Mas JJ? Oke, mungkin pertama yang bikin bergengsi karena namanya yang udah legendaris. Di Indonesia pun juga dari dulu kita bisa lihat di TV highlights-nya dari kejuaraan Dakar ini. Jadi dari kecil tuh udah ada rasa kayak dipupuk ya, rasa itu dari pengen banget nih dari bisa kecil ya. Dari kecil. Dan baru berapa puluh tahun setelah itu baru bisa ikutan ya Mas? Iya, cuman nggak ada kata telat kan ya gitu. Jadi itu dia karena ayah saya itu senangnya rally off-road gitu. Pokoknya otomotif yang yang kotor-kotor lah kalau orang bilang gitu. Jadi dari kecil mungkin kalau teman-teman saya udah lebih senangnya nontonnya F1 misalnya atau MotoGP. Saya senangnya nontonnya Dakar. Emang gitu. Beda sendiri karena Dakar tuh memang jarang banget orang yang suka. Dakar tuh memang ini banget segmented banget ya. Lebih niche ya dibandingkan kayak MotoGP atau Formula One gitu. Iya. F1 aja menurut aku juga orangnya segelintir orang juga kan yang suka. Masih termasuk ini ya. Iya kan, kalau Dakar lebih dikit lagi nih. Lebih ya kan? segmented lagi. Oke, tantangan yang paling berat dari sisi teknis sebagai seorang atlet rally sejauh ini? Oke, tantangannya mungkin lebih pertama secara medannya. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau kita di Indonesia nih lebih jarang ya ketemu sama medan gurun pasir gitu. Ketemunya hutan ya terus atau pantai misalnya. Tapi di luar dari gurun pasir itu sendiri, sebenarnya dengan jarak balapnya yang nanti bisa mencapai 8.000 km, balapnya 14 hari, dengan kondisi cuaca yang panas sekali, itu sih jadi cuacanya tantangan juga jadi utama. tantangan ya. Iya, jadi kalau di sana itu pas siangnya panas banget, pas udah malamnya dingin banget. Bener di padang gurun kan kayak gitu ya. Nah, apa ya? Ternyata jadi atlet pembalap rally ini juga harus melatih fisik. Iya, benar. Kayak gitu latihannya berhubungan banget ya sama untuk menjaga fokus atau endurance ya. Apa yang biasanya dilatih? Jadi kalau buat seperti Dakar ini yang terpenting pertama sih yang terkait dengan endurance sih gitu. Jadi olahraga lebih ke yang kardio, lari atau sepedahan misalnya. Selain itu olahraga yang juga dibutuhin lebih ke untuk nguatin bagian tulang belakang. Karena duduk ya, berjam-jam itu Mas? Iya, dari tulang belakang sampai ke leher gitu. Jadi, karena kalau tegang aduh gak enak banget ya. Kita
sehari itu bisa balapnya misalnya 500 kilometer dengan Wow. kondisi terguncang terus. Iya. Belum lagi panas. Panas. Walaupun pakai AC ya mobil ya, tapi kan tetap Oh, itu ditutup ya, full ditutup ya. Iya, Terus tutup tetap pakai AC. Satu mobil itu cuman masnya aja ya nih. Berdua. Oh, Jadi berdua. ada pasangannya dengan co-driver. Oke. Jadi co-driver itu yang di sebelah saya itu nanti yang dia akan memberitahukan jalannya. Jadi dia yang membaca navigasinya nih. Oh, jadi ada tuh. Oke, kalau pilot jadi co-pilot gitu ya. Iya, Kalau seperti driver itu. co-driver. Jadi dia akan membantu untuk belok kiri, belok kanan gitu. Iya, kemana ini? Karena ini kan Oke. padang pasir luas kan. Kalau nggak kita nggak tahu nih mau kemana nih arahnya nih gitu. Oh, Nah, seru co-driver juga tuh. itu yang ngasih tauin. Boleh deh nanti kalau misalnya masnya udah lomba aku nonton ya di TV ya. Oke, oh Dan di kalau TV ada- kirain langsung. nggak tahu udah bisa apa nggak ya. Kalau penontonnya di mana dia tempat duduknya? Memang kalau kayak Dakar gitu yang susah tuh untuk nontonnya karena dia kan nggak di dalam satu area tertutup kayak misalnya nonton MotoGP Iya, atau F1 F1 udah gitu ada kan. sirkuitnya gitu. Iya, jadi nontonnya itu ya seperti kita nonton rally pada umumnya. Jadi memang nggak ada fasilitas apa-apa, ya udah kita berdiri di pinggir trek aja nunggu mobilnya melintas. Ya terus ya 500 udah km gitu. itu kan jauh banget gitu ya Mas ya. Itu muter-muter aja atau gimana? Tetap muter ya? Jadi dia berpindah setiap harinya. Kita Oh. pindah-pindah kota terus. Jadi Oke, nggak jadi- di satu daerah yang sama. Iya, ngerti. Jadi kayak kalau sekarang misalnya Rally Dakar itu di Arab Saudi, dia itu akan muterin satu Arab Saudi itu tuh setiap harinya. Dengan medan yang sama, medan pasir itu. Kalau di ada utamanya medan medan pasir, tapi juga ada juga yang gurun-gurun batu gitu juga Ada ada gurun sana yang batunya. batu-batu. Iya. Wow, itu nggak mungkin nyasar ya? Nyasar nggak kira-kira? Banyak sih yang nyasar. Banyak ya? Banyak. Wah, ngeri Soalnya emang banget. salah satu tantangannya permainan navigasinya ini. Jadi Oke. gimana sang co-driver ini dia juga bisa telaten bener bacanya, oh ini ke sini belok kanan, oh ini belok kiri gitu. Boleh ngambil jalan pintas gitu nggak? Kalau tahu. Jadi kita tuh terhubung ke satelit gitu ya, ada GPS-nya gitu Oke, yang jadi nggak bisa sembarangan. nggak bisa sembarangan. Jadi kalau ada trackernya gitu, jadi ya kalau kita nggak sesuai jalurnya, mereka akan kasih Oke, penalti waktu. Ngerti. Uh-uh. Jadi sebenarnya si drivernya penting, co-drivernya juga penting. Juga penting. Dan tantangannya bukan cuma dari medan perangnya, terus dari cuacanya, tapi juga membaca Navigasinya. peta atau mapsnya itu ya. Bener. Menarik juga sih Kayak sebenarnya gitu. ya. Tapi Jadi kayak gini ada banyak aja tuh nyasar-nyasarnya. banyak aja, fans-fans gitu yang kira-kira dari Indonesia tiba-tiba terbang ke Afrika gitu nonton Kalau atau ke Arab. kalau sekarang sih yang saya tahu kebanyakan memang warga Indonesia yang udah tinggal di sana, tinggal di Saudi atau di sekitarnya, di Emirates, di Qatar. Soalnya setiap tahun ada Dakar gitu, saya lihat ada aja gitu kayak teman-teman warga Indonesia di sana yang pada nyamperin nonton. Ada ya berarti ya, maksudnya ada yang mendukung supporternya gitu. Iya. Kalau kayak- dari Indo memang jarang. Kayak sekarang ya hitungannya sih kayak terlalu effort kali ya. Iya sih. Soalnya kalau kita ke luar negeri untuk nonton di dalam sirkuit gampang gitu. Kita tinggal sekali datang aja ke sirkuit udah beres gitu. Cuma kalau ini kan kita minimal harus ada kendaraan pribadi Oke. sendiri gitu buat Kalau Masnya muter. sendiri tuh mobil apa yang digunakan nanti di Januari ini? Nanti yang akan saya gunakan Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser, oke. Saya akan pakai itu dan itu dia mobilnya disiapkannya di Prancis. Di Prancis, Iya. wow, itu bergengsi banget. Nah, kira-kira satu tim, Masnya kan punya tim ya pasti. Itu ada berapa orang krunya? Jadi di dalam satu timnya selain saya terus ada co-driver, terus habis itu untuk yang tim mekaniknya itu sekitar ada total 8 orang, terus sama ada yang dari tim yang manajemennya ada 3-4 iya. orang, sama Berarti tim besar buat juga ya? dokumentasi gitu Ya, hampir ada 15 4 sampai orang. 20 orang ya. Iya. Aku kayak nonton film F1 aja seru banget gitu ya. Seru, ada ya. kerjasama antar tim kan. Iya, Itu nggak iya. cuman Mas Jeje sendiri nyetir gitu Iya, kan. Harus ada tim yang mekanik itu juga penting. Iya. Terus menyesuaikan sama kemampuannya Mas Jeje mungkin. Mas Jeje lebih kayak gimana? Pasti kan ada komunikasi terkait dengan hal itu ya. Iya, benar. Itu Oke. dia menarik sih kayak teamwork itu tuh penting banget. Trial and nggak- error juga kan pasti Iya, ya.
Jadi nggak cuma tugasnya di driver aja, tapi emang semuanya itu sangat berpengaruh gitu untuk bisa memperlancar lah Iya, iya, iya. balapnya. Nah, itu dalam satu hari berapa jam kira-kira nyetir? Mungkin sekitaran seharian full ya. Jadi bisa dari jam 7 pagi sampai ke maghrib lah gitu. Sampai ke maghrib Iya. itu non-stop full, nggak ada istirahatnya? Istirahatnya cuma istirahat bentar aja sih, kayak jeda-jeda kayak 10 menit. Oke. Dan itu paling cuma dalam sehari cuma 3-4 kali gitu. Oh. Jadi ya lebih banyak Iya, di berarti balik memang setir ya. endurance ketahanan itu penting ya kalau Iya. di Rally Dakar ini. Oke, kita flashback dikit ya Mas ya. Ya. Banyak orang mungkin yang kenal Mas JJ ini dari YouTube ya kan, Oke. karena membahas konten-konten terkait dengan otomotif dan lain-lain. Ya. Dan tapi sebenarnya awalnya Mas JJ itu terjun ke dunia off-road itu kayak gimana, dari ngikut-ngikut perlombaan satu demi satu atau gimana? Benar. Jadi awalnya itu pas saya udah punya nih mobil off-road. Waktu itu saya punya hardtop tuh dulu. Hardtop, iya itu juga. Dikasih sama ayah saya waktu itu pas Tahun berapa tuh Mas? awal 2000-an. Jadi waktu itu pas lulus SMA dikasihlah hardtop itu. Oke. Di situ akhirnya mulai tuh coba ikutan kejuaraan off-road dari yang kecil-kecil dulu aja Iya, gitu. iya. Yang pendaftarannya waktu itu saya ingat cuma 50.000 bayarnya. Oh, 50.000 ada aja ya. Iya. Jadi waktu itu modal saya tuh ingat cuma 100.000 kalau nggak salah, 50.000 buat pendaftaran, 50.000 buat beli bensin waktu itu. Dan kejuaraannya itu deket dari rumah saya di daerah Pondok Cabe waktu itu. Oke, Pondok Cabe ya. Itu pertama kali saya ikutan kompetisi off-road yang skalanya masih, kalau kata teman-teman saya, masih antar kampung nih levelnya nih gitu. Tarkam Masih gitu ya? tarkam. Oke. Dari situ akhirnya wah semakin seneng nih, semakin Tapi ada ya zaman excited. dulu ya lomba-lomba kayak gitu ya? Ada. Jadi kalau awal 2000-an tuh masih banyak di sekitaran Jakarta tanah-tanah kosong yang akhirnya ada kerjasama sama pemilik tanah atau developer gitu biasanya untuk bikin satu event off-road di situ. Oke, nah semakin kesini makin hilang tuh tanah-tanahnya ya? Udah jadi Iya, jadi iya, iya. bangunan semua kan. Oh, berarti itu termasuk tantangan juga ya untuk bikin kejuaraan seperti ini semakin jarang di Indo Iya. ya, karena lahannya tidak ada. Ya makanya kebanyakan pasti di luar Jakarta. Oke, di Sentul Bogor itu. Iya, pada dekat situ. Ya, jadi awal dari situ ya akhirnya udah dapet tuh excitednya ya lanjut Berarti terus. dari SMA ya, karena dihadiahi hardtop itu. Ya. Nah, sejauh ini melihat dunia off-road dan juga rally di Indonesia seperti apa perkembangannya? Perkembangannya sih sekarang tuh makin baik lagi. Pertama kalau kita ngomongin secara penggemar off-road aja, yang nggak ikutan kompetisi ya, hanya senang dengan off-road untuk jalan-jalan aja. Semenjak COVID kemarin itu makin rame. Karena pas pandemi orang kayak misalnya weekend nggak bisa ke mall gitu kan, lockdown apa segala macam, jadi larinya ke alam. Akhirnya banyak orang beli mobil 4x4, mobil off-road gitu. SUV itu ya? SUV, apapun merek itu juga mereka beli, mereka coba tuh untuk mulai ngerasain off-road, mungkin sama keluarga weekend ke alam. Oke, Sehat terus nih, nginep gitu bareng kan. buka tenda ya nggak sih? Camping, Iya, camping. bener. Jadi trennya dari 2020 tuh makin naik di situ. Oke, bener-bener karena limit berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain ya, karena Iya. biasanya itu private ya, mereka pergi Iya. sekeluargaan aja Iya. gitu ya. Jadi semenjak pandemi itu makin banyak di sekitaran Jakarta tuh camping ground gitu ya. Camping ground, iya, Jadi iya, mereka iya. udah sediain fasilitas, kita tinggal sama keluarga Bawa bawa mobil, mobil ke sana. Bahkan kadang-kadang tendanya juga bisa nyewa Oke, dari iya mereka. benar, Jadi disediain benar-benar gitu. difasilitasin semua gitu. Itu berarti perkembangannya lumayan ya sampai sekarang Iya. ya. Perkumpulannya juga semakin besar. Ada, jadi yang komunitas khusus untuk penggemar camping gitunya juga makin banyak sekarang. Oke. Nah, Mas JJ ini kan juga sebagai content creator otomotif ya. Ya, Sejauh ini gimana memberikan apa ya, edukasi terkait dengan otomotif di dunia otomotif kepada pemirsa? oke. Banyak juga, maksudnya mereka antusiasnya seperti apa? Oke. Kalau sejauh ini memang saya lihat
di dunia otomotif ini konten kreatornya kan semakin banyak gitu. Dan jenisnya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin otomotifnya ke arah mobil-mobil baru aja. Ada yang mobil-mobil antik, mobil-mobil retro gitu. Kalau saya lebih fokusnya itu ke yang off-road. Off-road yang 4x4 itu ya? Iya, 4x4. Jadi kegiatannya misalnya termasuk kayak camping tadi dan sejenisnya atau road trip segala macam gitu. So far sih memang feedbacknya, antusiasnya dari audiens gitu ya. Syukur alhamdulillah sih gede sekali gitu. Kalau masyarakat Indonesia berarti suka otomotif ya? Iya, mereka semua sangat interest, sangat melek, dan di situ saya ngelihat, saya merasa kayaknya saya cukup deh berada, maksudnya fokus di otomotifnya tuh yang kaitannya dengan off-road ini aja gitu. Oke. Karena kalau yang lebih umum tuh udah lebih banyak gitu. Udah yang mainstream membahas, ya? Ya kayaknya gak usah lah buat saya ikut-ikutan terlalu melebar luas gimana gitu. Nah sejauh ini di perjalanan karir Mas JJ, ada nggak sih orang dalam yang Mas JJ gunakan gitu? Untuk kayak misalnya aku harus menang lomba ini nih, tapi melihat track recordnya dari keluarganya Mas JJ kan papanya juga terjun di dunia rally dan lain-lain. Ada nggak sih orang dalamnya gitu? Mungkin sih kalau saya termasuk kayak yang dari awal terjun ke dunia ini nggak pernah menjual nama orang tua gitu. Oh, tapi pasti ada privilege-nya dong, karena kan anak dari seorang pembalap gitu kan. Iya, mungkin privilege-nya lebih kalau ke yang berhadapannya juga dengan senior-senior gitu kan. Oh ya tahu ada nih anaknya beliau gitu kan. Jadi itu. Tapi kalau untuk saya ke yang audiens umumnya sih, saya nggak pernah jual nama orang tua. Hebat gitu. Ya. Ini tipe yang rendah hati ya, Sobat Medcom. Jadi emang udah ya dididiknya, maksudnya ya udah harus bisa mandiri semua segala macam gitu. Makanya waktu pas pertama dapat hardtop itu dari ayah, itu setelah itu ya saya harus yang istilahnya cari uang sendiri kalau mau modif mobilnya jadi gimana gitu. Jadi ayah modalin nih mobil nih ya. Habis itu ya ini terserah lo aja, pokoknya mau ininya gimana, usaha sendiri ya. Oke. Nama ayahnya gitu. Siapa, Mas? Namanya Ismail Johan. Ismail Johan, coba kalian cari Ismail Johan. Ini adalah ayah seorang pembalap ya. Sampai di umur berapa beliau akhirnya? Sampai kalau nggak salah tuh terakhir tuh di awal 2000-an. Jadi kurang lebih pas saya mulai merintis ini, pas ayah pensiun. Jadi sampai sekarang juga lebih ke ya udah paling mantau saya aja gitu dari pengamat jauh gitu ya. Seru juga sih sebenarnya ya. Tapi sejauh ini kehidupan seorang atlet pembalap rally ini gimana, menjanjikan nggak sih? Jadi memang di Indonesia kalau kita ngomongin tentang pembalap ya gitu ya, belum benar-benar bisa menghidupi kita secara layak sebenarnya. Gitu ya. Kalau pembalap motor, karena industri kita secara motor ini memang benar-benar lebih masif gitu ya. Jadi balap motor itu lebih bisa menghidupi para pembalapnya ketimbang balap mobil. Gitu. Jadi culture yang ada tuh memang kalau di mobil kebanyakan pembalap tuh lebih sebagai hobi aja. Bukan sebagai karir. Iya, bukan sebagai pekerjaan gitu. Bukan sebagai pekerjaan. Kalau di motor pekerjaan bisa gitu. Nah, di mobil nih hitungannya sedikit nih, hitungan jari gitu. Yang boleh dibilang pembalap mobil tapi memang sebagai sebuah profesi gitu, menghasilkan sekali. Misalnya ada Rifat Sungkar, kan di rally, kalau di F1-nya kemarin ada Rio Haryanto, seperti itu. Sekarang ada Sean Gelael, itu baru benar-benar yang pembalap mobil yang profesi itu, yang profesional. Gitu ya. Itu karena apa kira-kira Mas, menurut Mas JJ tidak bisa menghidupi? Jadi balap mobil rally ini tidak bisa menjamin 100%. Jadi gini, dari sisi misalnya penyelenggaraannya aja, kalau di mobil itu kita tuh hitungan buat hadiahnya itu aja kayak banyak juga yang masih sekedar trofi. Kalaupun ada hadiah uangnya nggak terlalu besar lah gitu. Tapi kalau di balap motor
itu udah hadiah dari penyelenggaranya besar, belum lagi ada bonus-bonus dari setiap sponsor kita. Jadi kalau pembalap Oh, kita itu menang, dia dapat bonus iya iya lagi iya. dari sponsor A, dari sponsor B gitu. Eh, Lebih komersil gitu ya lebih jatuhnya ya. iya, lebih komersil. Balap motor tuh di Indonesia tuh sampai penontonnya aja tuh wajar kalau harus berbayar gitu. Kalau Karena banyak mobil peminatnya. normalnya enggak, Kalau gratis mobil, aja. iya iya iya. Heeh. Orang digratisin aja masih kurang gitu Terkadang iya, peminatnya. tapi kalau balap motor penontonnya tuh bener-bener Oke, seabrek-abrek. ya mungkin ini bisa jadi apa ya, insight juga untuk pemerintah, untuk asosiasi Iya, tertentu yang untuk mendorong ini ya minat para masyarakat di bidang rally mobil ini iya ya, untuk balap yang mobil. roda 4 Oke, bener. oke. Ini sekarang aku ada rapid question. Oke, Mas Jiji nanti aku tanya, nanti Mas Jiji jawab dengan cepat gitu ya. oke. Transmisi matic atau manual? Matic, Matic lebih enak ya lebih daripada enak. manual, PR banget gitu. Bener. Dan sekarang kan teknologi udah maju gitu ya. Iya. Kalau mau tanya dong, kalau di 4x4 itu ada yang pakai listrik ya? Udah ada. Sebenarnya ada, tapi hitungannya tuh masih masih belum masif gitu. Oke. Jadi masih hanya beberapa pihak aja yang sifatnya juga masih semi prototype juga. Jadi masih belum umum. Belum umum ya, berarti mereka masih pakai mesin biasa gitu. Iya, benar. Oke. Track favorit Anda di Indonesia? Sentul. Sentul ya, Iya. nggak ada lagi kan? Itu aja ya satu-satunya Iya. atau ada yang Parangtritis? Banyak sebenarnya, tapi saya senang Sentul soalnya dekat. Deket dan dingin mungkin ya suasananya. Nggak terlalu panas ya. Iya kan, oke, Sentul the best. Pelajaran hidup paling besar dari dunia balap. Safety adalah nomor satu. Jadi penting sekali untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Karena jangan sampai kita mengabaikan hal yang terkadang dianggap sepele ini, tapi nanti efeknya akan jadi Satu contoh sangat besar. safety apa yang paling krusial menurut Mas JJ pada saat nyetir mobil 4x4 itu? Sesimpel seat belt. Oke. Mungkin kayaknya sepele gitu ya. Wah, seat belt kan harian juga ada gitu. Tapi seat belt tuh memang segitu pentingnya gitu. Penting banget ya itu ya. Nggak cuma pas off-road ya, termasuk harian gitu. Jadi Iya, makanya iya, kayak iya. harian pun Dan aja sekarang juga. City Car semua udah ada apa sih deteksinya gitu kan, kalau nggak pakai seatbelt bunyi, Iya. ya kan, apa sih berisik gitu. Ada bunyinya, Ada bunyinya. penting Oke. banget. Mitos atau fakta, mobil 4x4 nggak cocok dipakai harian? Mitos. Banyak yang menggunakan harian, walaupun mungkin dianggap lebih boros, tapi ternyata buat banyak orang pakai mobil 4x4 di harian itu kegantengannya, kegagahannya itu membuat mereka tidak masalah dengan pengeluaran Oke, BBM. namanya juga ini ya, apa sih, style ya. Jadi Iya. pas turun buka pintu dari Iya. mobil Land Cruiser gitu ya. Bener. Keren, Sama aja keren. kayak kadang-kadang cewek pakai baju yang keren banget tapi mungkin agak nggak nyaman. Oh ya udah nggak apa-apa deh, gue mau tampil nih. Oke, gitu itu kan. ada gengsinya gitu. Ada gengsinya. Dapet gitu ya. Mitos atau fakta, mobil off-road yang bagus harus selalu dimodifikasi ekstrim? Mitos. Karena penyesuaian modifikasi itu sangat penting gitu. Jadi apapun juga yang mau kita modif, yang terpenting memang sesuai dengan fungsi atau apa Jadi off-road nggak yang harus mau kita lakukan. ekstrim-ekstrim juga ya, nggak harus semuanya high end gitu ya. Iya, Oke, mitos atau fakta, balap mobil adalah olahraga mahal? fakta. Fakta mahal ini, harus punya modal berarti ya? Iya. Oke. Benar. Jadi ya kalau itu emang udah nggak bisa dipungkiri sih. Walaupun di berbagai macam balap ini kan ada kelas ya, beda-beda jadi ya. Selalu ada kelas yang lebih ekonomis, yang lebih murahnya, yang lebih cocok untuk kita awal ikuti gitu. Jadi kita bisa start di situ dulu, nanti terus stepping Jadi, up lagi ke ya, kelas yang lebih tinggi bertahap. dan lebih mahal gitu. Bertahap, jangan langsung mau yang paling tingginya Iya, kelasnya iya, iya. misalnya itu pasti langsung mahal, langsung kaget tuh. kaget ya. Oke, oke. Nah, Mas Johan, Mas JJ, sejauh ini punya target lain nggak sih setelah ngikut Dakar nanti? Ada punya target lain? Oke, sebenarnya Rally Dakar ini tuh kalau orang pada bilang tuh kayak
kayak naik hajinya gitu, jadi kayak yang paling tingginya gitu. Jujur saya juga belum tahu kira-kira abis ini maksudnya yang mau di Apalagi achieve tuh? apa lagi. Mungkin kalaupun ada itu ikut Dakar lagi, tapi mungkin targetnya itu dinaikin. Jadi kalau Oh, misalnya yang pertama kali ikut mungkin targetnya bisa finish dulu, ya. yang berikutnya baru mungkin ngejar ada peringkat Oke. lah, ada Peringkat, prestasi iya iya gitu. iya. Tapi kalau sejauh ini yang terpenting yang pertama dulu nih bisa Sejauh ini punya diikutin dulu nih. sekolah ini nggak sih otomotif? Ada sih namanya Jejologi 4x4 School. Itu semacam course untuk orang yang pengen belajar off-road pakai mobil 4x4. Oke, kenapa kok punya motivasi untuk membuka sekolah course itu? Jadi awalnya itu karena pas pandemi kemarin, itu dia banyak orang yang akhirnya baru nyoba buat beli mobil 4x4 nih. Iya. Mau apapun juga itu mereknya, mereka mulai penasaran juga buat teknik kalau nyetir di off-road tuh gimana sih segala macam. Awal tuh jadi kayak dari Instagram saya atau misalnya komentar di YouTube Iya. gitu yang intinya menanyakan tentang itu, terus nanya kayak bisa nggak sih kalau saya belajar ya sama Mas JJ. Oke, berarti ada permintaan ya dari masyarakat, akhirnya Mas JJ tergerak membuka sekolah kursus itu ya. Iya benar. Dan itu penting sebenarnya karena memang kurang ya, atau gimana? Iya ada sih tapi memang masih sedikit hitungannya Oke. gitu. Jadi ya udah buka aja di situ coba gitu. Sebenarnya sih nggak sekolah-sekolah banget sih, lebih ke course aja gitu Course kayak ya, coaching. ya, ya. Coaching. Nah, Coaching. ada nggak sih Mas JJ pesan-pesan untuk Sobat Medcom di rumah yang pengen punya keinginan terjun di dunia otomotif tapi nggak punya akses, nggak punya modal, itu gimana? Oke, jadi kalau menurut saya tuh yang terpenting adalah relasi. Yang Jadi terpenting lagi-lagi relasi guys. relasi penting sekali. Kalaupun nggak punya relasi nggak apa-apa, kita mulai bergaul aja dulu di dunia itu. Oke. Misalnya senangnya dengan dunia off-road gitu ya, kita mulai bergaul, kenalan dengan orang-orang yang ada di situ. Iya. Mau misalnya lagi ada satu acara off-road, wah tapi saya belum punya mobil off-road nih, nggak apa-apa, datang aja dulu, main kenalan Berarti kalau segala nggak punya macam gitu. relasi, cari relasi ya. Buatlah relasi itu. Iya, itu penting banget untuk nantinya kita nggak tahu nih bisa ada opportunity apa nih dari orang-orang yang emang ada di dunia ini. Yang gitu. penting niat dulu, terjun dulu ke dunia itu. Nanti urusan belakangnya nanti Sambil pasti ada nanti, jalan lah iya, ya gitu. Kalau apapun Mas itu Jiji juga juga. gitu ya, berarti ya pengalaman terjun dulu di organisasi atau asosiasi itu. Ya, jadi dulu itu sebelum saya punya hardtop yang dikasih sama Iya. ayah itu udah sering datang ke acara off-road sejenisnya kayak gitu, mulai kenalan sama orang-orangnya. Emang kita butuh modal, jangan malu sih, jangan sungkan Iya, gitu. iya. Udah Membuka ajak ngobrol diri apa, ya. membuka diri. Jadi Oke. pas saya punya mobil hardtop itu kurang lebih saya udah tahu nih kayak buat nanti ngebengkelnya saya Oh gitu. ke Pak siapa Iya, misalnya. Nanti buat ininya Ada yang jual ajak bannya di mana gitu ya. gitu. Jadi udah nggak awam-awam banget gitu. Oke, berarti memang harus terjun membuat relasi di jaringan-jaringan organisasi itu. Iya bener. Maksudnya kalau sekarang sih jauh lebih gampang karena udah tinggal kita misalnya dari Instagram, dari apa, kita bisa mantau semua. Oh besok mau ada acara meet up nih antar komunitas apa di situ. Datang aja dulu situ. Oke. Siap, Lebih siap, gampang siap. sekarang jadi. Wah, hebat. Oke, nah sama ini ada pertanyaan juga dari Sobat Medcom. Gimana kalau misalnya kita pengen dukung Mas JJ di kejuaraan Rally Dakar 2026 itu gimana caranya? Oke, kalau mau dukung sih mungkin sekarang bisa juga dengan membeli merchandise JJ Logi. Oke. Jadi nanti ada di beberapa e-commerce, nanti bisa dicantumin juga. Jadi dengan membeli merchandise tersebut, ada t-shirt dan lain-lain, hitungannya Sobat Medcom udah ikut bantu nih buat support saya ke Dakar 2026. Gitu ya, amin. Bisa mewakili Indonesia, membuat harum nama Indonesia. Nah Amin. sejauh ini yang ikut Rally Dakar itu kalau nggak salah tadi Mas JJ bilang hanya 3 orang ya dari Udah ada 2 orang. 2 orang, 3 Iya. orang sama Mas JJ Yang dong. ketiga saya, insya Allah. Sejauh ini tahun berapa aja? Coba disebutin. Kalau nggak salah Mas. dulu ada Pak Tinton Suprapto itu tahun 89 kalau nggak salah. Terus ada Pak Kasih Hanggoro tahun 2011. Supaya nextnya
Soalnya saya nih 2026. 2026 ada Mas JJ ya, Iya. hebat. Jadi sejauh ini dari 2011 sampai 2026 itu hanya 2 ya. Iya. Maksudnya Belum perwakilan ada dari lagi. Indonesia gitu. Iya. Wah, hebat. Ini harusnya bisa jadi apa ya? Contoh ya buat orang-orang di luar sana yang pengen terjun juga di dunia otomotif, bisa kok Mas JJ gitu. Iya, benar. Apa aja sih, nggak harus spesifik off-road, rally, otomotif secara umum, atau mungkin bidang lain juga ya, hobi lain ya. Dan cari sponsornya gampang. Termasuk gampang nggak? Gampang-gampang susah sih gitu. Oke. Maksudnya mungkin nama Dakarnya memang udah legendaris. Sponsor tuh udah pada tahu semua, oh ikut Dakar gitu. Tapi ya di satu sisi kan karena kosnya nggak murah itu, jadi akhirnya ada juga yang maksudnya, aduh kita belum bisa untuk sekarang ini nih gitu. Iya. Bagaimana? Tapi so far sih alhamdulillah sih antusiasnya oke. Dan pasti ada jalannya gitu ya Ya, kalau niat ya. Oke pemirsa, terima kasih Mas Jiji sudah sharing Sama-sama, insight-insight di sama-sama. dunia otomotif dan rally, Dakar dan juga off-road. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di medcom.id dan juga sharing ilmu-ilmunya untuk sobat Medcom di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa di like, share, komen, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!